Prof. Nggih, sami-sami. Oke, supaya hemat waktu langsung saja Bapak, monggo Bapak kami serahkan kepada Pak Ketua. Baik Pak Banji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ferry Maulana Putra mewakili Pak Direktur. Terima kasih arahannya Pak Ferry, Mas Ferry. Mudah-mudahan barokah. Saya share screen ini ya Pak Banji. Nggih, Bapak, nggih. Ini sudah 1000 lebih kok pesertanya. Iya, saya enggak perlu lama-lama kalau saya Pak Banji, Pak. Yang perlu lama-lama itu nanti Pak Banji, Bukis. Saya mantik saja. Dan ini pengembangan guru profesional melalui PPG Dalja. Kan gitu ya? Kira-kira ya judulnya ya. Nah, meski judulnya nampak sederhana, tapi saya ingin menyajikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa harus PPG, ya kan? Fakta-fakta empirik sebagai latar PPG ini apa, historical perspektifnya gimana, kerangka konsepnya, inovasinya seperti apa. Nah, cukuplah ini. Ini nampaknya banyak Pak Banji, tapi ini sedikit-sedikit per butir ini. Nah, kita jawab mengapa harus PPG? Karena kita ingin menghadirkan guru profesional, kan gitu ya? Dalam rangka apa? Dalam rangka transformative competencies. Jadi kita bicara sebenarnya bagaimana mewariskan kompetensi yang transformatif bagi siswa. Sebab begini, tidak ada lagi istilah lulusan siap pakai. Kita nggak pakai lagi nih, nggak ada lagi. Yang ada kita pakai lulusan yang siap mentransformasi dirinya. Jadi sejatinya pendidikan itu menghasilkan orang-orang yang mampu mentransformasi dirinya lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman, kan gitu. Dari transformatif kompetensi ini kita mengenal transformatif teaching learning. Disinilah guru profesional itu. Begitu kita bicara transformatif teaching learning, nah di guru profesional ini. Jadi pembelajaran yang dapat mentransformasikan kata sifat nih, itu gitu. Bukis lebih paham. Bukan transforming teaching learning atau teaching learning transforming, bukan begitu. Ini transformative teaching learning. Kenapa perlu transformative teaching learning ini? Karena dia bicara pada level transformative education. Jadi guru profesional itu dihadirkan untuk transformative education. Makanya transformative education itu teacher and principal transformatif. Harus ada guru yang transformatif, bisa mentransformasi dirinya. Sebab guru itu diberi kemampuan masa lalu, ya kan? Kalau guru mengajarkan masa kini, itu pun gurunya nggak laku. Jadi jangan mengajarkan masa kini, karena siswa tidak hidup sekarang, hidup di masa depan. Jadi guru mengajarkan masa depan. Karena itu transformative education bermula dari transformative teacher dan principal, kepala sekolah. Dan kita mengenal outcome based education. Jadi pendidikan yang memberi dampak pada kehidupan. Makanya itu kita mengenal backward design. Jadi kita dari ujung mendesainnya. Untuk apa sih datang anak-anak ke sekolah? Itu kan dari ujung itu kan. Loh, untuk mereka itu supaya bisa hidup masa depan. Maka yang diberikan apa? Yang diberikan adalah life skill. Yang ditanamkan apa? Lifelong learning. Itu yang ditanamkan, pembelajar sepanjang hayat. Kata filsuf dari Afrika itu, a lifelong learner is a lifelong winner. Jadi pemenang sepanjang masa itu adalah pembelajar sepanjang masa. Once you stop learning, you start dying, kata Einstein. Jadi yang diwariskan itu adalah lewat OBE itu sebetulnya outcome based education dengan backward design itu adalah bagaimana dia itu bisa mentransformasi dirinya. Karena itu jadi di sini menjadi perlu kita bicara soal CPD, Continuing Professional Development. Kita perlu bicara teaching quality assurance di sekolah, school collaboration and school networking. Ini semua bagiannya guru profesional semua nih. Nah itu. Dari transformative education itulah dihadirkan transformative nation. Jadi pendidikan ditempatkan pada paradigma transformative nation. Karena itu disebutkan transformative education means the individual's development as a whole person. Jadi bagaimana mengembangkan manusia Indonesia utuhnya yang dulu kita sebut-sebut itu. Sekarang kita bangkitkan kembali itu manusia Indonesia utuhnya. Siapa manusia itu? Bagaimana cara the development in all aspect of human being. Jadi mestinya sekolah adalah mengembangkan
sepenuhnya aspek human being, including fisik, moral, kreatif, emosional, intelektual, spiritual, as well as the expression of their potential. Jadi bagaimana mereka mengekspresikan potensinya. Inilah argumentasi yang paling fundamental mengapa perlu guru profesional. Jawabnya adalah karena hanya guru yang profesional mampu menghasilkan transformatif kompetensi sebagai modal well-being 2030. Jadi transformatif kompetensi situlah yang memaksa Indonesia harus menghadirkan guru-guru profesional di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Lewat PPG kita akan meracing ini menjadi guru profesional. Inilah peserta PPG itu mau diracing oleh Bu Profesor Kis, Pak Banji menjadi guru profesional. Nah, gimana cara meracingnya? Harus ada perubahan. PPG atau sejatinya pendidikan hasilnya cuma dua, manusia baru dan inovasi. Inovasi bidang pembelajaran, inovasi bidang teknologi, inovasi di bidang ekonomi dan sebagainya. Hanya inovasi yang bisa menjawab persoalan-persoalan negeri ini. Karena itu kita racing guru profesional itu dengan cara mengubah, yang pertama adalah mengubah mindset gurunya. Jadi PPG sejatinya diletakkan pada perubahan mindset guru. Nah, dari sebagian banyak riset, ya, dari sekian banyak pertanyaan lah yang diajukan pada sekian banyak guru tentang PPG, jawabnya cuma 3. Dan yang dominan nanti saya sampaikan. Mengapa Bapak harus PPG? Supaya dapat sertifikat pendidik, karena inilah modal untuk TPG, Pak. Salahkah tidak? Itu manusiawi jawab itu. Tapi percaya sama saya, believe me, kalau inilah gurunya, nggak pernah berubah ini kemampuannya. Mau dikasih tunjangan profesinya gurunya 10 kali lipat lagi tak akan berubah. Karena orientasinya berhenti pada tunjangan profesi guru itu. Tapi ada guru yang merasa bahwa saya perlu, Pak, meningkatkan ilmu di bidang pedagogi, ilmu di bidang subject matter, ilmu di bidang teknologi, ilmu di bidang teknologi pembelajaran, ilmu. Nah, ada yang menjawab begini. Itu dari sekian banyak pertanyaan saya, keliling-keliling ini. Yang terakhir ada yang menjawab, kalau ini memang saya terkagum-kagum kalau ada orang menjawab, saya ikut PPG ini, Pak, karena ingin meningkatkan pengabdian saya sebagai guru, saya ingin menjadi guru profesional. Dari guru profesional itu, Pak, kalau saya dibayar TPG-nya, saya ikhlaslah menerima TPG itu, Pak. Tapi kalau nggak dibayar TPG-nya, nggak mungkin lah, Pak, orang saya profesional katanya. Mana mungkin saya nggak dibayar. Jadi, kalau sudah pada level nomor 3 ini, itulah sejatinya guru yang sebenarnya di dunia akan mendapat kebaikan, di akhirat pun akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Kejar akhirat, dunia akan dapat. Kejar pengabdian guru profesional, TPG otomatis dapat. Kalau kejar dunia, memang dapat dunia ini, tapi akhiratnya nggak dapat. Tapi kalau dikejar akhirat, dua-dua dapat. Kalau dikejar menjadi guru profesional, maka TPG-nya dapat, manfaatnya dapat, anak-anak akan baik-baik karena diberikan tunjangan profesi yang halal, anak-anaknya pun akan sehat-sehat nanti dan kuliah di perguruan tinggi yang baik-baik dan tamat pun jadi baik-baik. Mindset. Jadi, target pertama dari PPG itu, Bapak dan Ibu, penguji adalah mengubah mindset. Maksud saya, apakah kita bisa mengintegrasikan di soal-soal yang mau kita susun itu, atau di observasi kita ketika melakukan UKIN, bisa nggak kita mengintegrasikan, oh ini guru yang mindsetnya sudah pada growth mindset, oh ini adalah fixed mindset, bisa nggak teridentifikasi? Kalau berubah mindset, berubahlah perilaku mendidik. Saya nggak menggunakan mengajar, karena di masa depan robot akan lebih hebat mengajar dibanding guru. Guru ini ada lupa-lupanya, dan diinstal hanya 2 bahasa saja udah kepayahan gurunya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nanti robot ini diinstal 7 bahasa sekaligus. Ya, kalau dia ngajarnya di Jawa Tengah, diinstal bahasa Jawa yang Kromo Inggil, bahasa Jawa ya 2, diinstal bahasa Indonesia 3, diinstal bahasa Inggris 4, diinstal bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Bisa diinstal. Jadi begitu dia susah menjelaskannya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, dia beralih ke bahasa Jawa, dia muridnya langsung mengerti. Itulah robot. Tapi dia tidak mengerti mendidik. Dia nggak ngerti yang mana muridnya yang ikut belajar ini. Ada yang matanya lihat begini gurunya, padahal nggak ikut belajar sebetulnya. Robot tak tahu itu. Kalau guru langsung mengerti dia. Langsung dipanggilnya ke kantor itu kalau gurunya profesional. Saya itu kalau ngajar kamu itu lihat, tapi kok pikirannya kok saya rasanya nggak di sekolah ini. Dia gurunya tahu itu, maka dia mengerti mendidik. Karena itu saya menggunakan
perilaku mendidik, akan berubahlah suasana pembelajaran, berubahlah motivasi, berubah mindset murid. Jadi mindset murid untuk sekolah, bahwa datang saya ke sekolah untuk memperbaiki diri saya, itu bermula dari mindset guru. Inilah yang mendorong bahwa kompetensi minimal PPG pasca guru atau pasca PPG adalah, ini sebenarnya 5 kita buat, walaupun nanti kita terjemahkan menjadi 7. Tapi ini kan kata-kata minimal saya buat, ya kan? Nah, perumusan tujuan. Jadi yang jelas life skill harus berubah dulu. Nah, tujuannya. Jadi guru tahu betul mengapa mereka datang ke sini. Jadi mengerti, merumuskan. Tujuannya itu dalam bentuk memindahkan kehidupan ke sekolah, ke ruang kelas. Jangan dikungkung ruang kelas itu sepertinya yang 8x8 atau 7x8 itu sepertinya tidak boleh diganggu apa-apa dan gak ada hubungannya dengan dunia kerja tugas. Bahkan guru kadang-kadang memberi tugas ke murid, gak ada pula hubungan tugas itu dengan kehidupan murid. Lalu muridnya tidak mau mengerjakan. Jangan pernah memberi tugas pada murid yang tak ada hubungannya dengan kehidupan murid itu, karena toh dia tidak akan mengerjakan. Kalaupun dikerjakannya, dia akan nyontek. Jadi guru mengerti betul itu, memindahkan life skill itu menjadi tujuan pembelajarannya, memindahkan cara berpikir itu tidak sekedar pada level C3. Karena malang betul lah nasib anak-anak Indonesia kalau di racing di C1 sampai C3, karena ini adalah pekerjaan komputer. Di masa depan pekerjaan orang itu C4, C5, C6. Inilah human work dan ini computer work. Jadi maksud saya ini tergambar di tujuan itu. Jadi gimana mengujinya atau mengobservasi nanti bahwa tujuan yang ditetapkan guru ini wujudnya di kelas itu diterjemahkan pada bentuk life skill. Kemudian materinya yang digital itu dan prosesnya. Jadi kalau sekali-sekali saya bilang, dan perancangannya, prosesnya itu kan bermula dari rancangan. Rancangan inilah yang C4. Jadi di proses ini melekat C5 dan C4. Di saat ini C2, di sini C3, di sini sekaligus melekat CP, maksud saya, CP4 sama CP5. Rancangan ini berulang-ulang kita katakan, bisa nggak kelihatan betul bahwa kita menguji. Ketika kita menguji UKIM, pertama kita mengujinya adalah soal rancangannya. Yang gitu ya. Begitu menguji rancangan itu, yang kita masukkan tidaklah indikator-indikator yang betul-betul officially atau indikator yang generik. Tapi kita bisa lebih mendalam, apakah rancangan pembelajaran yang dibuat itu memenuhi 3 hal. Yang pertama, dia memenuhi self-explain. Rancangannya itu nggak perlu dijelasin lagi oleh guru gitu loh. Dibaca sendiri oleh muridnya yang ngerti gitu loh. Oh, ini maksud gurunya. Itu RPP yang bagus gitu loh, rancangan yang bagus. Kemudian bisa nggak kita uji bahwa rancangan itu ada di sana self-learning, SDL, mendorong murid untuk self-directed learning. 2. Bisa nggak kita menguji melihat bahwa di rancangan ini kelihatan kok dia bahwa ini self-learning. Yang ketiga, bahwa rancangan yang dia buat itu bisa nggak mengandung self-assessment. Murid-murid secara berkelompok, secara mandiri, menguji diri sendiri. Ternyata sesuai dengan tujuan, target, kompetensi, CP yang ditetapkan oleh guru kita ini belum mencapai target tersebut. Kata muridnya seperti itu. Kenapa? Karena rancangan atau proses belajar itu mengandung self-assessment. Tetapi yang lebih penting adalah apakah proses belajar yang dirancang itu eksplisit apa yang harus dihasilkan oleh siswa, outputnya. Jadi dalam outcome based education itu kita bicara memang output juga. Jadi apa sih yang harus dihasilkan siswa? Oh, yang harus dihasilkan siswa 1, book report, membaca buku. Oke. Nah, melaporkan peristiwa. Menghimpun informasi. Mulai dari mengolah informasi, sampai menganalisis informasi, sampai mengevaluasi informasi, sampai menyimpulkan bahwa informasi yang ini hoax, bahwa informasi yang ini. Ada nggak output-output seperti itu? Ya kan? Atau apa yang kita sebut? Sudahlah, kita sebut 2 saja. Apakah dia ada laporan problem based learning, atau laporan dari project based learning? Jadi kita akan menguji hal-hal seperti itu. Karena apa? Jawabnya hanya begini. Hanya sekali lagi, hanya problem based learning dan PJBL yang bisa menghasilkan anak yang kreatif dan punya critical thinking. Atau katakanlah yang mengintegrasikan the 4 or the 6 C's.
Hanya ini yang bisa, yang lain nggak bisa. Jadi begitu ditanya mahasiswa PPG-nya, begitu diuji mahasiswa PPG-nya, kira-kira kelihatan nggak itu. Dan seterusnya kita bicaranya begitu kita menguji UKIN itu kan kita lihat rancangannya, terus kita observasi hasilnya, ya kan? Jadi yang diuji itu RPP dan PP, kan itu aja ya kan? Nah, bagaimana melihat apakah ini ada CPD segala macam? Kita sudah menggunakan portofolio. Nah, guru-guru profesional yang itulah yang mampu menghadirkan transformative education dalam bentuk transformasi tata kelola dan transformasi kultural. Yang tidak terjadi di sekolah itu adalah transformasi kultural. Sering sekali atas penjaminan mutu, bahkan apalagi perguruan tinggi Pak Banji, ada 4 macam di Indonesia. Perguruan tinggi baru, perguruan tinggi Satker, perguruan tinggi BLU, perguruan tinggi BH yang pakai BH dan tak pakai BH. Jadi perguruan tinggi kita itu semakin tinggi derajatnya harus pakai BH, tanda-tanda dewasa kan gitu. Jadi ini transformasi tata kelola bukan main lah kita. Tapi apakah pernah terjadi transformasi kultural? Inilah kehadiran dosen-dosen atau guru-guru profesional itu yang bisa. Nah ini argumentasi atau kerangka dari PPG itu kalau mau dilihat kita menyusunnya dalam bentuk kompetensi kepribadian dan kita terjemahkan menjadi 7 CP. Setelah 7 CP itu dilaksanakan PPG. Pada saat itu dibuatlah UKM PPG, UP dan UKIN. UP itu 3 hal. UP menyangkut konsep landasan pendidikan, filsafat pendidikan, pedagogi pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan Indonesia. Itu semua diuji. Di pertama. Yang kedua, diuji soal subject matter. Apakah saya ini guru yang bisa menguasai betul materi saya? Menguasai, misalnya kalau matematik Pak Banji, kalau matematik. Nah, jadi apa yang harus dikuasai di matematik? Ada prinsip, ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Iya kan? Mengerti nggak gurunya? Betul. Begitu karya, mahakarya dari matematik itu adalah prosedur. Jadi diatraksi dari alam, lalu dikembalikan lagi ke alam. Mengembalikan matematik ke alam, ke dunia kerja, ke industri, itu namanya prosedur. Tetapi mestinya juga di matematik itu kita bicara hal-hal yang menyangkut bagaimana sih dilakukan computational thinking misalnya. Jadi matematik mestinya kita uji dalam level seperti itu. Maksud saya penguasaan subject matter itu mulai dari tuntas ilmunya, menguasai filosofinya, menguasai penerapannya. Kalau tidak menguasai penerapannya nanti guru-gurunya itu seperti melawak aja jadinya. Nah ini kemudian kira-kira konstruksinya seperti ini dan inilah dia uji kinerja itu. Uji kinerja itu kan dirumuskan menjadi output kinerja. Karena dia sebagai output kinerja berarti bisa kita susun seperti ini dia. Nah jangan macam-macam. Ini implementasi 7 CP dan hasil belajar itu adalah kompetensi dalam bentuk attitude, skill, and knowledge. Jadi ASK. Dan itu adalah kualitas SDM Indonesia dan kualitas SDM itu adalah awal mula dari kesejahteraan, kualitas berbangsa, berperadaban, berekonomi, berpolitik, berbudaya, bersosial. Jadi jangan anggap remeh sebenarnya kita dengan 7 CP ini, karena ini adalah paradigma dari nation atau transformative nation tadi itu. Ini konstruksi PPG kira-kira seperti ini. Jadi latar empiriknya saya buat begini, supaya nanti ini menjadi perhatian, bisa nggak diuji oleh dosen kita. Sejatinya gaji tadi yang diidam-idamkan itu tidak bisa mengantarkan orang kerjanya 100%. Bisanya 75. Selalu saya sampaikan begini. Pertanyaannya apa yang bisa mengubah? Jadi ini apakah empirik pertama, mindset guru kita itu harus berubah. Apa yang bisa membuat guru kerjanya 100%? Mindsetnya yang mendorong dia bisa naik di 100% ini. Jadi ini sebuah fakta yang harus mestinya PPG bisa jawab dan bisa diwujudkan dalam bentuk UKIN-nya. Yang kedua, cara menilai. Guru-guru kita menilai tidak objektif. Nah, nilainya 89 ini diklaim menjadi nilai palsu. Terbayang tidak Bapak dan Ibu kalau kita memberi nilai palsu pada murid-murid. Kata Pak Winarno Surahmat Mendiang, memberi nilai palsu pada anak didik sama dengan membunuh anak kandung sendiri. Karena gurunya kalau menilai ini nilainya, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tahu-tahu kalau gurunya yang menilai 8, 9, 10. Tahu-tahu di tes muridnya itu nilainya 4, 5. Nah, itu artinya guru memberi faktor yang kedua. Yang ketiga, pemahaman akan kurikulum. Mestinya di TK 95% itu. SD inilah idealnya 80, SMP seperti ini. Jadi ada harmonisasi horizontal tentang pengetahuan sikap dan keterampilan. Jadi kita horizontal, tapi mestinya gurunya mengharmonisasi kurikulumnya juga secara vertikal.
Kalau saya guru SD, mengerti apa yang mau dipelajari di SMP. Karena saya yang mempersiapkan dia di SMP. Mengerti apa di SMA, mengerti apa di perguruan tinggi. Jadi, ini fakta yang kedua, guru kita tidak memahami. Fakta yang ketiga, guru kita masih bicara meracing tiga-tiganya, campur aduk antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Padahal sikap tak bisa di-racing di jalur pengetahuan, dan pengetahuan tidak bisa di-racing di jalur keterampilan. Halo. Assalamualaikum. Salam, saya dengan PPG bilang Pak. Udah nggak apa-apa, Dinda. Oke, ya. Oke, jadi kita mengenai nilainya ya. Ya, makasih ya. Oke, Dinda. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi di racing di jalur ini, kalau sikap di racing di jalur pengetahuan itu nggak akan jalan. Itulah banyak orang bergelar doktor tapi tidak menunjukkan sikap yang bagus. Ini fakta empirik yang menjadi latarnya PPG yang kira-kira bisa nggak kita ungkap ketika mengujinya. Jadi jangan sampai, kenapa lihat lintasannya aja beda. Kalau di jalur attitude ini accepting, responding, valuing, kenapa berulang-ulang saya sampaikan? Karena ini fakta ini sampai sekarang masih terjadi. Kita didominasi oleh pengetahuan, didominasi oleh paling di level keterampilan, tapi di level yang tidak banyak guru. Kenapa begitu saya katakan accepting? Bagaimana membuat murid supaya berterima bahwa belajar matematik ini penting, bahwa sikap itu perlu, bahwa menjaga integritas itu penting, tapi punya ilmu itu juga penting. Gimana caranya supaya itu berterima sama murid? Saya harus punya inspirasi. Tak ada yang bisa mengubah siswa kalau nggak punya inspirasi. Jadi gurunya harus betul-betul inspiratif. Nah, ini dia paradigma belajar. Nah, ini yang paling menyedihkan tadi. Yang dibutuhkan itu adalah high order, anak-anak di racing di low order. Menyedihkan ini. Jadi puas kita dengan C3 itu. Padahal di masa depan nanti, masa depan anak-anak Indonesia, ini semua pindah ke komputer. Karena dulu kan memang susah. Matematik dulu kalkulus 4 kami belajarnya dengan Pak Ban setengah mati. Oh, sekarang dipindahin ke artificial intelligence, gak ada apa-apanya kalkulus 4 itu ternyata. Ada. Jadi yang penting mengerti konsepnya. Kalau ngitung-ngitungnya gak usah lagi. Nah, ini fakta juga yang harus misalnya kita ungkap. Fakta berikutnya ini, the 6 C's and the 4 C's. Dan berikutnya adalah ini, gimana lah mau berubah negeri ini, ya kan? Kenapa anak-anak Indonesia rendah di Teams, di PISA, atau ini adalah cara berpikir. Jadi ini menyimpulkan, jangan dibaca ini matematik ya. Jadi kenapa cara berpikir anak-anak Indonesia itu rendah dibandinglah di ASEAN? Karena persoalannya, karena soal-soal yang berpikir tingkat tinggi ini tidak diajarkan. Loh, kenapa nggak diajarkan? Gurunya nggak tahu. Nah, gurunya nggak tahu. Bingung gurunya. Jadi kalau mau dibuat konstruksinya sederhana saja sebetulnya. Kenapa tidak ada yang konsisten menerapkan high order itu? Hanya ini dia 5%. Orang nggak tahu. 95% guru ini nggak mampu menerapkan yang high order. Loh, yang mana high order aja nggak tahu kok. Di SD Pak, yang mana aja yang high order Pak? Ya tujuan belajarnya, dari tujuan kita kan selalu kan kita dari tujuan atau dari kompetensi. Materinya yang mana Pak itu? Prosesnya gimana itu Pak? Menilainya gimana Pak? Nah, 4 hal ini bermasalah, itu kita menyimpulkan mereka tidak mampu mengajarkan high order itu. Nah, dilema konten ini banyak sekali guru-guru hebat, materinya hebat, mutakhir, tapi cara mengajarnya buruk, makanya dia gagal. Tapi ada juga guru cara mengajarnya hebat, teknologinya hebat, materinya itu enggak mutakhir, berhasil mengajarkan yang tak berguna, yang salah. Nah, jadi dilema seperti itu gitu loh. Nah, sekarang di TIPEK ini juga kita dilema. Nah, sekarang saya ingin mengejar Pak Banji, gimana sebetulnya kerangka konsepnya itu. Perkembangan profesi guru udah tahu lah kita ini ya. Kan? Di sini. Jadi posisi kita itu tadinya itu mencetak para pembelajar. Itu dulu nomor 1. Jadi bayangkan seorang guru, maka uji kinerjanya sebenarnya ya by observasi, apakah guru ini punya kapasitas dan aktivitasnya itu memang mencetak pembelajar matematik atau sekedar dia mengajar matematik. Karena gitu. Karena yang mau diajarkan itu kan prinsip dasarnya adalah learn how to learn.
how to learn. Kan gitu ya. Kalau Alvin Toffler bilang, the illiterate of 21st century adalah, jadi yang buta huruf di abad 21 itu adalah bukan mereka yang tidak bisa membaca dan menulis lagi, tapi mereka yang tidak mengerti learn. Nah ini kan, jadi learn how to learn itu bisa kita terjemahkan menjadi 3 nanti. Learn, nah yang dites mestinya gini, unlearn dan relearn. Jadi kalau guru tahu ini, ya dia bisalah mengajarkan bagaimana mestinya learn how to learn, mencetak para pembelajar itu. Jadi bandingkan orang yang mengajar matematik yang berapi-api dan luar kepala semuanya, dan bandingkan yang menggunakan matematik sebagai alat untuk mendidik, jauh sekali. Bandingkan orang yang mengajarkan matematik dengan hebat itu kadang-kadang sombong karena dulu waktu kuliah dia IP-nya 4, lalu tidak pernah mencetak pembelajar matematik. Jadi nampak sekali bedanya itu. Jadi harusnya ukin-ukin kita itu bisa mengungkap tidak hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya buat konstruksinya begini. Nah, jadi nomor 1 itu sudah jelas ini panggilan jiwa ke sepenuh hatian, udah gitu ya kan. Nah kan soalnya begini, by RPP, by pengetahuan, by kinerja, ini kan yang muncul itu dia. Oh betul, ini gurunya betul-betul mempesona. Ini gurunya betul-betul ikhlas. 1. Yang kedua, dia mampu menunjukkan, merumuskan tujuan pembelajaran tadi. Yang ketiga, materinya itu 2. Dan kita tes pada advanced material. Bukan di essential material. Memang essential material itu saya kira perlu ya. Tapi di advance. Lalu rancangannya yang tadi, dengan 3 prinsip tadi. Lalu melaksanakan dan ini. Nah, saya buat konstruksinya begini. Oke. CP 2, 3, 4, dan 5, dan 6 tidak akan pernah bisa berkembang kalau tidak ada CP7 ini. Nah, kira-kira kalau konstruksi ukinnya begitu bisa nggak ya? Ini CP7 ini betul-betul menginspirasi. Kenapa? CP7 ini kan kesediaan guru, keikhlasan guru untuk merefleksi dirinya, untuk melatih dirinya, untuk membuat inovasi, tidak pernah kenal lelah. Dia belajar dan belajar terus tentang ini. Jadi, karena tadi gurunya itu kan sebetulnya kalau dia nggak, materinya kan udah tuntas itu dia 1. Materi yang mana? Emang materi 1 ini yang mau diajarkannya? Jadi keliru benar orang menafsir yang seperti itu. Materinya berubah, bukan yang dipelajari dulu. Lah saya kuliah dulu, Pak Banji pun waktu kuliah dulu sama kok. Mana ada diajari kita di PPSI tentang artificial intelligence, blended learning, mana ada? Mana ada materi tentang artificial intelligence. Loh sekarang matematik sudah 3. Sebagai guru matematik, saya mengerti matematik, saya mengerti pedagogi matematik, saya mengerti teknologi yang berhubungan dengan matematik. Coba bayangkan. Dulu mana ada cerita-cerita teknologi yang berhubungan dengan matematik? Enggak kayak gitu. Lihat aja mata kuliahnya semuanya. Jadi, materi yang dimaksud ini, materi baru yang sesuai dengan ciri-ciri revolusi industri, disruptive innovation, 5.0 society, artificial intelligence, internet of things, virtual reality, yang begitu-begituan nggak ada dulu. Jadi hati-hati untuk mengatakan dan mengomentari pendidikan ini. Kalau nggak paham, nggak usah komentari apa-apa gitu loh, maksud saya. Jadi jangan bilang-bilang udah tuntas itu materi, jangan gitu dong. Ya, materinya belum tuntas. Makanya penting betul bagi guru mengemas materi ini. Makanya ada advance gitu loh. Nah, bagaimana supaya berkembang tadi materi itu? Karena gurunya adalah pembelajar yang tangguh, independent learner. Gurunya itu pembelajar itu ada di mana? Di CP7. Nah, guru melatih diri sendiri CP7. Ingat ya, jadi lihat konstruksinya jelas ini. Gimana cara diukin kita akan mengungkap seperti itu Pak Bandi. Konstruksinya 2, 3, 4, 5 ini, 6 ini nggak akan berkembang kalau tidak ada CP7. Karena di sini ada tujuan baru, ada teknologi baru, ada materi baru, ada pendekatan baru, ada informasi baru, ada sistem penilaian baru. Pak Panji apa diajari dulu cara membuat tes web base? Mana ada? Web base mana ada tesnya web base? Pak Panji bikin soal aja terus-terusan. Tentukanlah turunan dari, tentukanlah tafsir geometri dari turunan pertama. Kan gitu-gitu aja soalnya. Nah, sekarang berkembang luar biasa. Karena itulah makanya saya bilang bila CP7 ini tidak ada, maka dia tidak berkembang. CP yang berikutnya ini apa CP3, CP2 nggak berkembang, CP7. Nah, tapi ingat baik-baik, ini tidak akan pernah berkembang CP2 sampai CP7 ini kalau nggak disumbang. Itulah perlunya menguji, mengobservasi CP1 ini.
Kalau tidak disumbang CP1 ini ke sini, ini nggak berkembang semua ini. Mati semua ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mati semua. Tapi begitu disumbang oleh CP1, saya harus belajar. Saya harus tampil mempesona. Jadi cara tampil mempesona, perbaiki sorot mata, perbaiki senyum, perbaiki penampilan, cara jalan, cara bicara, pemilihan kata-kata, tekanan, intonasi gitu loh. Kalau di Medan jangan, anak-anak sekalian, nggak kedengaran Pak, kata muridnya. Ya, kalau di Jogja bisa lah begitu. Pak ini nggak kedengaran loh Pak, katanya langsung. Jadi itu muridnya. Bapak kalau ngajarnya begitu, kami nggak dengar Pak, katanya. Karena biasa menjerit-jerit di rumah. Ada apa-apa. Jadi menyesuaikan seperti itu. Nah ini konstruksinya begini Bapak Dhani. Jadi CP2 ini yang tujuan murid datang ke sekolah. CP3 itu adalah materinya. CP4 ini rancangannya gitu loh. Menyatu mereka itu dibalut oleh CP5. Karena dituangkan dalam rancangan tadi. CP5 ini di dalamnya ketika melaksanakan enggak dibalut CP6, enggak. Sebab CP6 itu beririsan. Di luarnya ini ada bagian dari CP6, tapi di 3 ini ada CP6. Tapi lihat CP7 yang memayungi orang ini semua, CP7 itu. Jadi kalau nggak ada CP7 ini nggak berkembang 2, 3, 4, 5 anak ini. Tapi ingat, kalau nggak ada CP1 yang mewarnai dan menginspirasi, 2, 3, 4, 5, 7 juga nggak akan berkembang. Kira-kira guru profesional itu ya seperti itu mestinya gitu loh. Nah, maka ujiannya ya seperti itu gitu. Nah, kalau kita belajar ke Finlandia kayak mana kira-kira? High level content sama aja Pak Dwanji. Skill required for effective cooperation sama aja. Academic skill sama aja. Nggak ada bedanya dengan Indonesia kita ini. Apa bedanya? Cuman ini bahasa Inggris lah ini ya kan. Yang tadi bahasa Indonesia lah. Itu aja bedanya. Kalau pergi ke Amerika beda sama aja gitu. Tapi memang harus diuji yang ini kalau menurut saya Pak Benji. Ini diuji di UKIN ini. Bring real world issues into the classroom. Gimana cara mengujinya itu? Nampak gitu loh. Jadi ini mohon maaf nih Bu Kis, Pak Benji. Bu Kis ada juga Bu Suryanti. Memang rasanya kalaupun tertulis seperti itu di UKIN kita, tapi by observe di kelas, Pak Rojak, lewat observasi di kelas, bisa aja kita kembangkan sebetulnya ya kan. Yang terobservasi itu apa gitu. Jadi guru muda, guru pertama, guru ini karirnya kan nanti begini kira-kira gitu kan. Nah, jadi misalnya menetapkan tujuan pembelajaran, lihat ini. Dia menantang atau tidak. Argumennya begitu loh dibuat loh indikatornya. Jadi kalau mau menguji RPP tentang tujuan pembelajaran, naik. Saya mau naik setingkat apa Pak? Tujuan eksplisit menantang dan dapat dicapai. Di sini kan cuma menantang dia. Kalau guru yang lebih hebat, kembangkan budaya harapan yang tinggi. Jadi ke sekolah anak itu membangun sebuah budaya harapan. Jadi dia bisa memperbaiki dirinya. Kalau mau menguji guru yang hebat itu bahwa dia menjadi contoh dan bisa memimpin inovasi di sekolahnya. Itu tentang tujuan, Pak Baji. Kalau saya mau buat juga tentang strategi pembelajaran, gimana dia tahapan-tahapannya supaya naik, seperti ini, ya kan? Mulai dari mendemonstrasikan, menerapkan, dia bisa membangun FGD dan mendukung kolega, dan dia bisa memimpin inovasi. Itu dari pemahaman tentang siswa, penting sekali kan memahami siswa. Jadi ini saya ambil dari Aidsel itu. Nah, dari literasi apa sih yang harus dimiliki, yang harus dibuat dari TIK dalam pembelajaran? Dari komunikasi, dari kolaborasi dengan orang tua, dari assessment penilaian. Jadi gimana itu? Nah, sekarang inovasinya Pak Benji, saya ingin dari sini menuju ke sini dan saya tiba pada ini, ya kan? Nah, jadi 6, 5, 17 ini 2, yang kedua kan? Kalau yang apa kan 12 ya? Ini 16 ini kan Pak Benji ya? 18 maksud saya. Jadi 12 versus 18. Nah, itu semuanya karena perbedaannya di mana? Di RPL-nya kan Pak Benji gitu ya? Jadi orientasi masa depan ini belajar dan masuklah di sini, masuk di sini mata kuliahnya, masuk di sini. Tetapi saya selalu mengatakan cetaklah para pembelajar. Mindset tadi sudah saya ceritakan. Untuk menjadi pembelajar yang tangguh memang guru harus punya ini dan ini, gitu. Nggak mungkin orang jadi pembelajar kalau nggak bisa bahasa, nggak bisa ini ya kan. Nah ini cerita saya di awal tadi transformatif kompetensi itu sudah saya sampaikan tadi. Nah saya kira apa yang ditransfer dari Merdeka Belajar ini atau dari paradigma yang kita buat di Pak Benji untuk 9 langkah ini saya kira bukan hal yang sulit ya kan. Nah, ini hal yang mudah untuk mengujinya. Dan dua-dua ini ditransfer evaluasi UKM PPG, proses PPG, materi, CP dan kompetensi itu menjadi hal yang penting. Nah, itu pengantar dari saya Pak Benji, tapi saya sampaikan slide yang terakhir Pak Benji. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Saya senang. Jadi anakmu sesuai zamannya kan gitu ya. Jadi jangan kalau guru mengajarkan hal yang sekarang pasti tertinggal, nggak berguna nanti.
apalagi mengajarkan hal-hal lalu. Ini tuh apa diajarkan hal-hal yang lalu ya kan? Gak ada gunanya. Yang kedua ini Imam Syafi'i ini. Jadi kita nggak usah terlalu mengendorse enjoyful learning. Menurut saya ini nggak penting untuk Indonesia ini. Enjoyful learning nggak ada itu. Kita harus bilang sama anak-anak Indonesia, belajar itu memang pahit, belajar itu kerja keras. Tapi ada saatnya juga untuk bermain, iya. Jadi belajar ini pahit, kerja keras, bukan main-main, bukan enjoy-enjoyan gitu loh. Jadi, nah itu. Nah, hati tetap senang boleh. Nah, ini selalu saya sampaikan Pak Banji ini. Kenapa perlu Peter Drucker sebagai ahli manajemen terkemuka di dunia? Karena bahaya, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. Jadi, bahaya yang teramat sangat bagi satu bangsa, malapetaka yang teramat sangat bagi suatu bangsa, bukanlah kelaparan, kemiskinan, politik yang buruk. Bukan itu, bukan turbulensi itu. Tetapi cara kita menyelesaikan masalah itu yang salah. To act with yesterday's logic. Jadi menggunakan paradigma lama untuk menjawab persoalan kekinian. Membangun kota Malang dengan peta Malang tahun 60, gak ada gunanya, beda-beda lah. Kalau kita bangun pakai peta tahun 60, kesalahan lah. Kira-kira begitu. Jadi yang berikut ini, once you stop learning, you start dying. Itu kata Einstein. Tapi di tengah ini saya buat yang paling penting Charles Darwin, karena ini mengajari kita, it is not the strongest or that species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Jadi yang berubah itu yang akan bertahan di muka bumi ini nanti. Jadi transformatif kompetensi itulah yang mampu mentransformasikan bangsanya, dirinya, sekolahnya, muridnya. Itulah yang akan bertahan di muka bumi ini. Yang lain akan hilang. Jadi yang abadi Pak Banji adalah energi, betul ya Pak Banji? Dua, perubahan. Ini yang abadi, ini di dunia. Tapi sesungguh keabadian itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga yang abadi ada dua di bumi. Perubahan dan energi itu ada di bumi ini. Oleh karena itu saya kira perubahan inilah yang bisa membuat pendidikan Indonesia lebih baik. Perubahan dari siapa? Guru dan kepala sekolah. Dan orang tua, pemerintah. Itulah yang mengantarkan kita bangsa yang besar. Gitu Pak Banji pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu peserta. Kalau misalnya ada yang ingin